Izin bertanya tentang takdir, Gus. Jadi Masalah takdir. takdir. Jadi kita semua kan tahu kalau misalnya takdir sudah dituliskan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang Volumenya agak dinaikkan sedikit. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang sudah ditakdirkan di neraka? Berarti apa segala perbuatan baik yang sudah dilakukan di dunia itu kan berarti percuma, Gus. Itu yang saya mau tanyakan. Terus mau nanya juga, terus berarti orang yang melakukan dosa itu kan sudah kehendak Allah sendiri, bukan kehendak dari orangnya, karena kan emang Allah yang menakdirkan dia seperti itu, Gus. Terus pertanyaan yang kedua tentang sabar, Gus. Sabar. Tinggi. Sabar itu seperti apa, Gus? Maksudnya apakah sabar itu melulu tentang diam gitu, Gus? Sudah. Terima kasih, Gus. Yeah. Kita harus memahami dulu terkait kudrat iradah. Memahami tentang qada dan qadar dulu. Sebelum kita bicara qadar harus kita bahas dulu. Takdir itu atau qadar itu sesuatu yang sudah terjadi, sedang atau sudah terjadi. Memang itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau qada, kehendak, itu bisa berubah. Seperti halnya jenengan tadi sebelum sampai di sini, di rumah ada kehendak qada, bisa jenengan ubah. Qada kehendak gak jadi ke sini, entah qadanya diubah ke mall, bisa jadi itu. Lah, kalau sudah bicara takdir berarti sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Inilah Pak Ibu, kita manusia ketika saat diqadha seakan-akan bisa memilih. Kalau kita tidak melihat Allahnya, otomatis kita akan merasa keakuan kita yang muncul. Akhirnya disitulah letak hukum manusia terserah sami'na wa asoina atau sami'na wa atokna. Bahasa hukum syariat akan berlaku ketika saat ini. Berarti si manusia seakan-akan itu punya hak untuk memilih. Ketika saat apa yang disampaikan Allah lewat utusannya itu, manusia ada dua kelompok. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minad dhalalah. Sebagian ada kelompok manusia yang hatinya bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan mengikuti petunjuk di situ. Sebagian lagi tidak, sama sekali tidak. Sehingga ada lain waqala aidan sami'na wa ata'na, yang kedua sami'na wa asoina. Dia sama-sama dua kelompok mendengarkan, cuman perbedaannya yang satu atokna, yang satu wa asoina, beriman dan mengikuti, yang satu menolak dan gak mengikuti. Itu apa Pak? Ya mayu ngalih gitu. Lah, melihat proses seperti ini, maka jangan bicara takdir dulu sebelum proses qadha ini terjadi. Satu sisi bisa dikatakan
Mengapa kita ditakdirkan Allah di neraka? Karena akibat dari kita sendiri memilih kita sendiri. Ini satu sisi Bu ya, satu sisi. Terus mengapa yang satu dimasukkan surga? Karena dia kodoknya itu dia memilih pada sami'na wa atokna. Udah, kalau sudah jadi takdir gini, satu masuk neraka, satu masuk surga, ini sudah terjadi loh ya, namanya takdir. Berarti nyalahkan siapa? Bisa Allah disalahkan? Nggak bisa tuh. Bagi mereka yang sudah bertemu Allah, itu mesti mengatakan gini, iku kan wis kehendak Allah, baik di neraka maupun di surga. Bagi yang mengatakan sudah sampai pada Allah, bermasalah enggak? Saya katakan, tanda-tanda ketika saat sudah sampai pada Allah, dirinya kan enggak ada. Dirinya makhluk itu Pak, kan enggak ada. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dikatakan si arif, orang yang makrifat itu adalah dalam dirinya apa yang muncul sudah tidak ada dirinya. Bahkan yang terjadi dalam dirinya itu hanya akunya Allah yang berperan, yang sebagai isim fa'il, yang sebagai pelaku. Lalu arifnya kemana? Tidak ada. Berarti tak lebokno neraka ya sak karepku, tak lebokno saya masukkan surga sak karepku. Cuman karepku muncul ini asbabun nuzulnya iku disebabkan karena ketika saat kita di dunia itu memilih. Nah ini boleh kembali lagi, memilih pada jalur sesuai dengan kemauan nafsu kita masing-masing. Jadi niki kalau dijawab orang yang hatinya sudah sampai pada Allah, maka tidak ada yang perlu nyalahkan siapa? Wong selain Allah sudah tidak ada. Wong dirinya juga tidak ada. Bagaimana mungkin bisa sesuatu yang tidak ada itu bisa menyalahkan pada yang tidak ada? Paham? Nah, wis. Yang kedua, sabar. Apakah sabar itu kita diem? Sabar itu gandengannya ikhlas, Pak Bu. Sabar, ridho, ikhlas, sama. Nanti kita juga membahas tentang hal itu. Sabar atau ikhlas atau ridho. Dikatakan sabar, ikhlas, ridho itu manakala di dalam diri jenengan sudah tidak merasa jenengan ada. Itu sabar, itu ikhlas, itu ridho. Lah prosesnya dari mana? Umpama Pak, apa yang terjadi baik yang menyakitkan kita maupun tidak, kalau kita dikatakan sudah sampai pada Allah, kan nggak mungkin akan mengatakan itu datangnya dari makhluk lah gitu kan nggak mungkin Pak, semata-mata itu datangnya dari makhluk, nggak mungkin. Karena sibuk hati jenengan ini untuk melihat, mendengar, berbicara hanya pada Allah. Gede nanti dek volume nih, cekak terlalu ngotot aku. Apa yang muncul dan timbul pada diri kita atau orang lain kan kita sudah sibuk mendengar, melihat, berbicara
hanya pada Allah. Jadi nggak ada kesempatan kita itu iman kita menoleh selain Allah. Nah, ketika saat itu terjadi, maka nggak ada alasan kita itu tidak sabar alias kita itu marah-marah. Lah begitu toh? Lah. Terus apalagi perkara yang didatangkan Allah itu sesuai dengan sifat basariah kita, nafsu kita. Sebetulnya ini yang lebih bahaya itu di situ. Lebih bahaya jenengan dikasih kaya daripada miskin. Lebih bahaya kita itu dijadikan hamba yang alim di mata manusia daripada hamba yang tidak alim alias jahil. Aslinya lebih bahaya itu, Pak. Lebih bahaya Anda itu di tempat aman daripada tidak alias bahaya. Contoh, jenengan di tengah laut, kapal Anda mau tenggelam, lebih condong hati sampai pada Allah di situasi seperti itu, ataukah jenengan itu di daratan nggak menghadapi bahaya, senang-senang? Lebih bahaya mana ruhaniyah yang seperti itu? Aku yakin lebih bahaya kita di tempat aman. Artinya lebih bahaya untuk bertemu Allah itu loh, Pak. Lebih greget jenengan ketika di posisi jenengan bahaya, di posisi jenengan aman, di posisi jenengan iki mau tidak kondusif. Lebih bahaya jenengan iki mengingkari terhadap Allah di situasi aman, di situasi kaya, di situasi enak. Lebih bahaya ini. Tapi lebih condong jenengan ini untuk selalu bertemu Allah ketika saat di posisi nggak enak. Ini kalau kita sudah yastami'unal qaula, sudah menerima dan mengamalkan dinul haq. Tetapi mohon maaf, ketika kita belum masuk di situ, kedua-duanya bahaya pada Allah. Sugih ya bahaya, lebih-lebih miskin. Ya bunuh diri bareng ini. Ingat, kemiskinan mendekati kekufuran. Bahaya bagi kita yang belum mengikuti Rasulullah. Jadi Bu, sabar itu adalah bertemu Allah, sibuk melihat Allah. Sebab siapapun kita nggak akan sabar, Pak. Nggak bisa sabar. Katanya sabar ada batasnya, ya gitu ya. Bukan persoalan sabar-sabar hubungan dengan manusia itu, tak enggak. Sabar itu hati bertemu Allah. Innallaha ma'as loh. Bahasa ma'as itu beserta masih ada dua, Pak. Itu jatuh sampan ikut di muraqabah. Muraqabah itu apa ya? Jadi kan sudah merasa Allah itu dekat, la ilaha illa anta, sudah di depan, berarti sudah berjalan sirul asror, anta di situ. Satu paket dengan ikhlas, apapun yang terjadi hati enggak mendongkol, cuman saja ningali kelas kita. Ketika kita sudah dijatuhkan Allah di makom muraqabah, sudahkah ke musyahadah? Kalau sudah di musyahadah, di posisi mana kita musyahadah itu? Di fana, apa di kamil, apa di bako? Masih panjang Bu ya, jadi proses kita masih panjang tentang sabar. Minimal lah kita di muraqabah, minimal
Jadi tidak mudah kita nanti akan menyalahkan orang lain takdir yang kita hadapi. Sebab takdir kita hadapi itu secara syariat ada kaitannya dengan orang lain yang disebut hukum sebab akibat. Nah nanti kalau kita sudah Allah merasa dekat, otomatis kita nanti akan belajar untuk sabar. Ingat, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Artinya di situ jenengan selalu merasa dilihat oleh Allah, minimal. Nggih.